Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banani Widiarto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik optimasi. Teknik optimasi ada tiga, yaitu dependensi optimasi, optimasi lokal, dan optimasi global. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Ada machine dependent optimizer dan machine independent optimizer, optimasi lokal, dan optimasi global. Optimasi lokal. Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code dengan cara folding, mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Misal, A sama dengan 2 ditambah 3 ditambah B bisa diganti dengan A sama dengan 5 ditambah B. 5 dapat menggantikan ekspresi 2 ditambah 3. Redundant subexpression elimination. Hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Contoh, A sama dengan B ditambah C, X sama dengan Y ditambah B ditambah C. Optimasi dalam sebuah iterasi. Ada loop unrolling, mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi nilai awal, pengetesan, adjustment, dan operasi yang terjadi pada tubuh perulangan atau loop body. Contoh, for i sama dengan 1 to 2 do, ai sama dengan 0 dapat dioptimasikan menjadi a1 sama dengan 0, a2 sama dengan 0. Frequency reduction, pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contoh, for i sama dengan 1 to 10 do, bikin X sama dengan 5, A sama dengan A ditambah 1. X sama dengan 5, for I sama dengan 1 to 10 do, bikin A sama dengan A ditambah 1. Strength reduction, penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misal, pada komputer operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contoh, A sama dengan A ditambah 1 dapat diganti dengan INC dalam kurung A. Optimasi global. Optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada dua kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler itu sendiri. Bagi programmer, pembuat program dengan bahasa tingkat tinggi, ada unreachable atau dead code, kode yang tidak pernah dieksekusi. Misal, X sama dengan 5, jika X sama dengan 0, then A sama dengan A ditambah 1. Instruksinya A sama dengan A ditambah 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi X tidak pernah menjadi 0, sehingga memperlambat proses. Ada unused parameter, parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya dengan menggunakan bahasa Pascal, seperti tabel berikut. Parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan, disebabkan pada prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Selanjutnya, unused variable, variabel yang tidak pernah digunakan, seperti contoh pada tabel. Variabel B tidak pernah digunakan dalam manipulasi, sehingga tidak perlu untuk dideklarasikan. Variabel yang dipakai tanpa nilai. Contoh pada tabel, variabel B digunakan tetapi tidak memiliki harga awal. Bagi compiler, meningkatkan efisiensi eksekusi program dan menghilangkan useless code atau kode yang tidak terpakai. Tabel informasi. Di sini ada dua fungsi penting, yaitu untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Selanjutnya untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan kode. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut, meskipun tidak semuanya dipergunakan oleh semua compiler. Tabel informasi, implementasi. Ada beberapa jenis tabel informasi, yaitu ada tabel identifier, tabel array, tabel block, tabel real, dan tabel string. Lalu ada tabel display. Tabel informasi identifier. Tabel identifier memiliki nomor urut identifier, nama identifier, jenis dari identifier, tipe dan identifier yang bersangkutan,
level dari identifier atau depth of block. Untuk identifier, pencatatan dapat berupa seperti alamat relatif atau address, informasi referensi dari identifier tertentu ke alamat tabel identifier yang lainnya, adanya link. Normalnya digunakan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan by reference. Contoh pada tabel berikut. Tabel identifier akan mencatat semua identifier. Berikut ada tabel dan contohnya. Di mana objek merupakan konstan, variabel, prosedur, dan fungsi. Lalu tipenya ada notype, int, real, boolean, charge, array, dan record. Tabel informasi array. Tabel array dipergunakan untuk menyimpan informasi suatu identifier yang bertipe array. Tabel ini memiliki field, nomor urut, tipe dari indeks array, tipe elemen array, dan referensi dari elemen array. Dan indeks batas atas dan bawah array. Ada jumlah elemen, ukuran total array, dan elemen size. Table block dipergunakan untuk menyimpan informasi blok-blok yang ada pada tabel utama. Berisikan field, nomor urut, batas awal, batas akhir, ukuran parameter, ukuran variabel, kelas variabel, dan kelas parameter. Contoh pada tabel berikut. Tabel real dipergunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real atau pecahan. Elemen-elemen dari tabel ini sebagai berikut. Nomor urut elemen dan nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Selanjutnya ada tabel string, dipergunakan untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut elemen dan karakter-karakter yang merupakan konstanta. Selanjutnya ada tabel display, menyimpan informasi-informasi mengenai blok-blok yang lagi aktif. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut tabel dan blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Terima kasih atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.